Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian Tazkiyatun Nufus dan Fikir bersama Ustaz Dimyati LC dengan tema dua perkara yang menyelamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang tepat yang keluar dari lisan kita pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini kecuali rasa syukur kita. Syukur yang tak pernah henti, syukur yang tidak hanya di lisan, tetapi syukur yang mampu dirasakan oleh orang lain. Terutama syukur kepada Allah atas sifat dan asma yang husna, sifat dan nama-nama indah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang setiap nama mengandung makna, yang setiap nama memberikan hikmah kepada kita. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi, mengutus seorang rasul, itu bagian daripada hikmah, rahmat dan rahimnya Allah kepada kita. Sehingga kita dituntun oleh Nabi yang mulia, diarahkan oleh sunnah-sunnahnya. Tapi sayang apa yang disampaikan oleh Imam Abi Musa al-Ash'ari, salah seorang sahabat, mengatakan dalam riwayatnya, amanani fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua keamanan yang dijamin oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk hamba-hamba Allah. Ada dua jaminannya, pasti aman. Kata Imam Abu Musa al-Ash'ari, rufi'a ahaduhuma wa baqiyal akharun. Dua keamanan itu, satu sudah diangkat oleh Allah dan satu lagi masih sampai hari kiamat. Pertanyaan kita, ini jaminan keamanan dari apa?
dari kemiskinanKah, dari kesengsaraankah, atau dari semua permasalahan? Maka di sini kita akan paham. Di sini kita akan paham bahwa jaminan itu adalah dari setiap kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan. Dari azab Allah dunia dan akhirat. Yang pertama yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jaminan yang pertama adalah ketika Allah utus nabinya. Allah utus rasulnya. Maka di sini Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, bahwa Allah tidak akan mengazab umat ini selama engkau masih ada di antara mereka. Ini jaminan yang pertama dari Allah. Artinya selama Nabi hidup pada waktu itu dan diikuti oleh para sahabat dan umat ini kesunahan-kesunahan yang dibawa oleh Rasul, maka umat ini tidak akan diazab, tidak akan disengsarakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tapi ini sudah diangkat. Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah wafat. Yang ada hanya peninggalan-peninggalan beliau berupa sunnah-sunnah yang kita sendiri untuk mengetahui kesunahan, sunnah dan hadis Rasul itu sangat sedikit sekali dan minim. Dari sekian juta hadis, hanya beberapa saja yang kita mampu hadirkan dalam kehidupan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang kedua yang nanti akan menjadi rebutan kita, akan menjadi senjata kita sampai akhirat nanti. Nah, terkait dengan kesunahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesunahan yang pertama yang harus dan menjadi ciri khas umat ini, di mana wahyu pertama mengatakan Iqra. Orang yang mampu menghadirkan, menghidupkan sunnah Nabi itu adalah orang yang rajin membaca. Baik itu membaca kitab atau membaca alam semesta yang Allah ciptakan. Sehingga dengan membaca ilmu bertambah. Kalau sudah ada ilmu, itulah yang akan membedakan kita, Bapak Ibu. Anak kecil kalau dikasih uang, anak kecil Pak, itu jenengan kasih uang 1 miliar, nggak usah 1 miliar terlalu banyak, kasih uang 1 juta, itu jenengan tanya buat apa? Nggak bisa jawab. Dia nggak kebayang, jumlah 1 juta aja nggak ngerti dia buat apa. Kenapa? Belum ada ilmunya. Tapi kalau dikasih ke ibu-ibu uang 1 juta, kurang, ya kan kurang. Kenapa? Karena ilmulah yang akan menuntun kita. Maka dengan ilmu, Allah itu menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang berilman itu pasti identik dengan keilmuan. Belum tibakah saatnya kita membuktikan keimanan kita? Belum tibakah waktunya kita bersungguh-sungguh dengan keimanan kita? Atau jangan-jangan kita terlalu pede, kita ngaku orang yang beriman tetapi kita jauh dari keimanan. Contoh kata Imam Asy-Syafi'i, kalau kita mau tahu, mau melihat seberapa dekat kita dengan Allah atau kondisi dan kedudukan kita, idza syaghalaka bid-dunya fa'lam annahu ab'adaka. Siapapun dari umat Nabi, dari hamba-hamba Allah ini yang kalau Allah sibukkan dengan urusan dunia, Allah sibukkan dengan urusan dunia, itu artinya Allah sedang pengen jauh darinya. Allah tidak mau dekat-dekat. Kalau kita sudah sibuk dengan dunia, artinya kita menganggap
Kita memandang dunia ini lebih besar daripada akhirat. Contoh nih bapak-bapak nih. Kemarin waktu timnas main nonton enggak Pak? Timnas lawan Bahrain. Bagi yang hobi bola ditungguin, termasuk saya nungguin juga Pak. Tapi tidur dulu. Ya kan? Jam 11 malam mainnya. Selesainya jam berapa? Jam 1 Pak. Begadang Bu. Ada suaminya yang begadang nonton timnas? Oh enggak ada. Karena hobi bola Pak, hobi bola. Setel, mata ngantuk, pertandingan baru dimulai Pak. Mata kita kan ngantuk, nih hobi, udah ditunggu-tunggu nih. Mata ngantuk, ya Allah. Itu pilihan bapak-bapak yang hobi bola itu. Itu matiin TV tidur atau bikin kopi dan cari cemilan? Hah? Bikin kopi. Orang hobi namanya kan, ya Allah ngantuk banget. Padahal main bolanya baru mulai. Ke dapur, bikin kopi, ada cemilan dibawa, ambil nonton. Tapi lihat Bapak Ibu, kalau kita sedang baca Quran, dapat 2-3 ayat, katakanlah 1 halaman, nguap. Oh ya Allah. Pertanyaan kita bikin kopi atau shadaqallahul azim? Hah? Enggak, beneran. Kita pilihnya bikin kopi biar enggak ngantuk, lanjut baca Qur'annya, atau shadaqallahul azim? Shadaqallahul azim. Begitu cara kita kadang-kadang. Karena bola dibela-belain bikin kopi. Ya kan, baca Quran ngantuk, shadaqallahul azim. Atau bahkan kalau ada anggota keluarga kita nih mau berangkat umroh Pak, pesawatnya jam 3 subuh dini hari Pak, dari Bandara Solo. Dari sini, dari sepanjang ini, kira-kira berangkat jam berapa? Biar nggak telat pesawatnya. Jam berapa? Jam 1-an. Jam 1. Kira-kira tuh yang mau berangkat dan yang mau ngantar itu bisa tidur nggak Pak? Bisa tidur? Kenapa nggak bisa tidurnya? Takut? Telat. Kalau yang mau berangkat wajar, tapi yang mau nganter itu ikut-ikutan nggak bisa tidur. Kenapa? Kita takut ditinggal, ketinggalan pesawat, ditinggal mobil. Kita nggak bisa tidur. Tapi Allah janjikan bagi kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah janjikan ampunan, Allah janjikan taubat, Allah janjikan rezeki, Allah janjikan segala pemberian yang kita hajatkan. Artinya akan dikasih Allah di sepertiga malam. Di sepertiga malam. Tapi kok kita tidurnya nyenyak saja Pak ya? Nyaman saja, nggak khawatir kalau nggak bangun. Tapi pas mau ngantar orang mau umroh, kita takut nanti kebablasan. Lah ini Allah janjikan. Kita tidurnya nyantai aja, begadang nggak masalah tidur, nggak bangun nggak masalah. Padahal Allah terus kasih kita ini kesempatan. Allah terus kasih kita ini ujian. Makanya orang yang diuji, kalau kita mau jujur Bapak Ibu, kita mau milih mana nih ujiannya? Mau diuji dengan syukur atau mau diuji dengan sabar? Syukur itu identik dengan yang baik. Punya istri nggak sering ngomel, ya kan? Punya suami baik, ya kan? Rezeki lancar, alhamdulillah. Tapi kalau sabar identik dengan apa? Dengan kesusahan. Anak demam, uang habis, ya Allah. Ya kan, sabar. Nah, jenengan mau milih yang mana? Mau syukur apa sabar? Syukur apa sabar? Nah, nanti kita lihat benar milih syukur, benar milih sabar, ya.
Kita kembali dulu, ketika Allah mengingatkan kita, menyuruh kita, hei orang-orang yang beriman, belum tibakah waktunya? Ini saya tanya ibu-ibu nih, kita ini kalau sudah disibukkan dengan dunia, maka kita harus paham bahwa Allah sedang pengen jauh dari kita. Bu, uang 50.000, uang 50.000, bapak-bapak juga sama. Kalau dibawa ke pasar, kalau dibawa ke mall katakanlah, atau apa Alfamart, 50.000 itu besar apa kecil? Bu, besar apa kecil? Kecil. Tapi kalau bawa masuk masjid, nih kotak infak tuh lewat tuh, ya kan? 50.000 besar apa kecil? Besar apa kecil? Besar. Itu kita memandang akhirat itu begitu. Sudah gitu pengen masuk surga. Bawa ke pasar 50.000 kecil, ya Allah. Ayam 1 kilo, enggak usah ayam. Harga cabai, bawang, alhamdulillah sekarang masih murah, lagi turun. Tapi pas masuk masjid, ya Allah 50.000 itu besar sekali. Atau kadang-kadang kita menyamakan akhirat ini dengan apa ya? Dunia ini. Kita kalau jalan-jalan punya uang 2.000 untuk masuk kamar mandi. Ya kan gitu. Masuk kamar mandi bayar 2.000. Kotak infak lewat nih. Dalam sakunya ada 2, 5, 10, 20, 50. Dalam sakunya nih. Dalam sakunya. Kira-kira pas kotak infak lewat, pilih yang mana Bapak Ibu? Ada 2.000-an, 5.000-an, 10, 20, 50. Pilih yang mana? Ibu-ibu masih alhamdulillah 5.000, ya kan? Ada yang pilih 2. Kalau ada 5 lembar 2.000-an, tetap dipilih yang paling lecek. Udah 2.000 pengen masuk surga. Makanya Allah selalu seru kita, Allah ingatkan kita. Kan gitu. Padahal Bapak Ibu, nanti ada penyesalan yang tidak ada lagi, dan itu seburuk-buruk penyesalan. Setiap nafas itu akan terhenti. Setiap nafas pasti ada masanya akan terhenti. Keindahan dunia ini sudah tidak ada artinya lagi. Bapak-bapak yang ganteng sombong, ibu-ibu yang cantik bangga. Esok kalau nafas sudah terhenti, kecantikan yang kita banggakan, kegantengan yang kita sombongkan, esok menjadi santapan cacing tanah. Akhirat yang sering kita dengar Bapak Ibu dari para ustadz, dari TV, dari radio. Begitu nafas sudah terhenti, masuk kita ke dalam kubur, kita akan tahu kenyataan bahwa teori yang kita dengar sebelum kita mati itu akan menjadi kenyataan. Bahkan Rasulullah mengingatkan Bapak Ibu dalam riwayat Muslim, jika ada seseorang di antara kalian ingin mengkafani seseorang yang sudah meninggal, falyuhassin kafanahu, hendaknya dia memperbagus, memperindah kain kafannya. Jadi jangan pernah beranggapan oh udah mati ini udahlah, yang penting warna putih, kasar, tipis nggak apa-apa. Orang udah mati kok. Nanti masuk kubur juga kan nanti hancur. Enggak gitu. Dalam Musnad Imam Ahmad Bapak Ibu, seorang ibu kehilangan anak putrinya, meninggal dunia. Meninggal. Dan ketika meninggal dikafanilah anak putrinya dengan kapan yang biasa saja. Yang biasa saja. Tidak terlalu bagus. Berlalu beberapa waktu sang ibu bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat anak putrinya. Ada sekelompok orang sedang bermain dan bercanda. Anaknya sendirian.
Anaknya sendirian. Sendirian anaknya. Terus ditanya sama ibunya, "Duk, lah kenapa kok enggak gabung bareng sama yang lain? Kok sendirian?" Kata anaknya, "Enggak mau dah, Bu." "Lah kenapa?" "Malu." "Lah malu kenapa?" "Kain kafanku enggak seperti mereka. Kain kafanku enggak seperti mereka." Maka begitu bangun, sang ibu langsung menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Esok paginya ditanyakanlah kepada baginda, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya bermimpi." Mimpi itu diceritakan oleh ibu ini kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Fahassini kafanah." Perindahlah, perbaiki kafannya. "Rasul, anakku sudah meninggal. Bagaimana caranya aku memperbaiki kafannya, orang sudah dikubur?" Maka kata Nabi, perbaiki kafan itu dengan cara bersedekah. Setelah mendapat fatwa nasihat dari Rasulullah dalam Musnad Imam Ahmad, sang ibu mulai melakukan aktivitas yang dinasihatkan oleh Rasulullah. Setiap hari sang ibu membawa nampan yang berisi kurma. Setiap pagi berdiri di depan Masjid Nabawi. Setiap sahabat yang selesai sholat, yang keluar dari masjid, ngambil kurma. Dia sedekah dengan harapan anaknya lebih baik lagi. Terus setiap pagi sang ibu ini melakukannya. Sedekahnya dengan sedekah makanan itu. Entah berapa lama kemudian sang ibu bermimpi kembali. Dan dalam mimpi itu dia melihat anaknya sudah bersama dengan orang-orang yang tadi berkerumun. Maka persiapan itu penting, Bapak Ibu. Jangan sampai ada penyesalan. Kalau kita sudah nyesal, harta yang kita tahan, kita simpen, tidak mau kita bagikan, esok jadi rebutan anak-anak kita. Kan gitu. Kalau sudah meninggal baru nyesal, dan itu penyesalan terberat kita. Maka sebelum penyesalan itu tiba, mari kita persiapkan untuk akhirat kita. Paling tidak Bapak Ibu belilah kain kafan. Saya sendiri sih belum menyiapkan. Cuman ngajak ya. Kalau ibu sama bapak saya sudah. Di lemari itu kita semua anak-anaknya sudah. Ini untuk ibu, ini punya bapak. Sudah disiapkan. Cari yang bagus, cari yang indah. Tapi makna yang lain kata ulama, fahassinu, perbaiki, perindah kafan itu bukan pada kain kafannya saja. Tapi maknanya yang menjadi kain kafan kita itu adalah amal baik kita. Makanya di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman begini, walina beluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah nyatakan dalam ujian itu bahwa siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, enggak. Tapi Allah katakan yang paling baik. Sedikit tapi sesuai sunnah, sedikit tapi dengan ilmu, bukan ngejar banyaknya. Disitulah kita paham bahwa seorang Badawi, orang Badui itu orang pedalaman. Dalam hadisnya datang kepada Rasul, dan orang pedalaman ini nggak suka ngomong-ngomong banyak, panjang-panjang, nggak suka. Singkat padat, datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong kasih tahu saya amalan yang kalau saya kerjakan saya masuk surga. Kata Nabi, baiklah. 1, kamu bersyahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. Walaupun dibalik puasa dulu baru zakat boleh. Yang kelima belum disebutkan, karena pada waktu itu syariat haji belum ada syariat haji. Tapi ditambahkan oleh Ibnu Umar, haji ditambahkan. Setelah mendengar itu,
Kata orang Badui ini, ya Rasulullah, selain yang engkau sebutkan tadi, syahadat, sholat, puasa, zakat, ada enggak amalan lain lagi supaya saya masuk surga? Kata Nabi, enggak ada. Tidak ada. Kecuali engkau mau melakukan amalan sunnah. Maka orang Badui itu bilang, enggak, demi Allah, aku enggak akan nambah-nambahi, cukup 4 saja. Cukup yang 4 saja. Makanya rukun Islam sebenarnya itu 4 sajalah. Yang sunnah saya enggak mau melaksanakan. Bahasa kitanya begitu. Pergi nih orang Badui, habis nanya. Maka apa kata Nabi? Nabi bilang kepada sahabat, wahai sahabatku, kalau kalian pengen melihat penghuni surga, lihatlah orang yang tadi. Orang yang tadi. Cuma 4 amalan, kata Rasulullah, dia akan menjadi penghuni surga. Dengan syarat, kata Nabi, kalau dia jujur. Dia jujur dengan pertanyaannya. Jujur dengan pertanyaan dalam artian tidak hanya bertanya, tetapi mengamalkan, tetapi diilmui. Tidak cuma sholat, tidak cuma puasa, tidak cuma zakat, diilmui sehingga sholat sempurna, puasa sempurna, zakat. Kita Bapak Ibu sholat satu shaf saja, satu baris nih di masjid, pahalanya beda. Ada yang dapat 100%, ada yang 70%, ada yang 5%, ada yang tidak dapat. Ilmu harus diilmui. Makanya nanti kalau begitu kita sudah masuk ke alam kubur, sholat akan datang di bagian kepala kita. Sholat, zakat dari sebelah kanan, zakat dari sebelah kanan, puasa dari sebelah kiri, dan amalan-amalan baik akan datang dari arah kaki. Jadi kita sudah dikepung dengan ibadah-ibadah tadi. Sholat, zakat, puasa, amalan baik. Sehingga begitu orang yang mengantarkan kita, setelah kita dimakamkan, mereka pulang, kan malaikat akan datang, turun untuk bertanya, man rabbuka. Begitu malaikat datang, mau datang dari arah kepala, mau datang dari arah kepala. Maka kata sholat, malaikat jangan, tidak boleh dari sini. Kenapa? Karena dia selalu sholat, sholatnya luar biasa. Tidak jadi. Datang dari sisi kanan, kata zakat, enggak boleh. Malaikat, nyuwun pangapunten, enggak boleh. Kenapa? Zakatnya bukan kaleng-kaleng nih. Setiap panen keluar, setiap gajian keluar, setiap tahun keluar. Jangan dari sini. Malaikat berpindah dari sisi kiri. Ada puasa, nih yang rajin puasa, enggak boleh. Dari arah kaki, kata amal baik kita enggak boleh. Ya udahlah kalau gitu enggak usah ditanya aja lah sama malaikat. Tapi enggak ada yang enggak ditanya. Semua kita pasti akan ditanya. Cuman maksudnya adalah nih kalau ditanya pasti bisa jawab. Pasti bisa jawab. Tapi subhanallah Bapak Ibu, orang tuh kalau ujian kan anak SD, anak SMP, SMA itu kan kalau ujian, misalkan di satu kelas itu ada 30 orang, ada satu anak sama gurunya dikasih contekan, dikasih contekan, ya kan, kunci jawaban. Yang lain ngerjakan tugas bingung, pusing, ya Allah. Yang dia santai saja. Kenapa? Karena sudah dikasih kunci jawaban. Nah kita di akhirat, di alam kubur, nanti akan ada yang ngasih kunci jawaban. Nanti kalau ditanya malaikat, man rabbuka, jawabnya Allahu Rabbi. Siapa makhluk ini? Makhluk ini akan berbajukan putih, bermuka bersih, aromanya harum.
Jumlah ayatnya 30. Dibaca sebelum tidur. Nama suratnya Al-Mulk. Al-Mulk. Surat Al-Mulk inilah yang akan menghalangi kita dari siksa kubur. Orang yang lewat siksa kubur itu artinya dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Maka kita akan dikuatkan dengan surat ini. Makanya kalau malaikat datang dari sisi kepala, kata Al-Mulk, jangan. Kenapa? Ini kepala selalu menunduk ke bawah. Kenapa? Karena baca surat Al-Kahfi. Mau datang sirik dari sisi kiri dan kanan, jangan, kata surat Al-Mulk. Kenapa? Karena kedua tangan inilah menopang ketika dia baca Al-Quran. Dari sebelah kaki, jangan. Kenapa? Karena kaki inilah yang menyangga Al-Quran sehingga tidak sampai ke lantai. Maka sebenarnya sesungguhnya Allah melalui Rasul itu sudah memberikan kepada kita rambu-rambu agar kita selamat dunia dan akhirat. Bahkan sebelum akhirat, alam barzakh terlebih dahulu, dan Rasul sudah kasih amalan-amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke apa yang disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa ada jaminan keamanan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Bahwa Allah tidak akan mengadab kita selama masih ada Rasulullah. Nah, yang kedua, ini sampai akhirat nih. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang kedua, senjata kita supaya kita selamat dunia dan akhirat, terjauh dari azab Allah, adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Kan Nabi sudah enggak ada, sunnahnya yang masih. Tapi karena keterbatasan ilmu, keterbatasan maklumat, jadi kita sulit menghadirkan sunnah-sunnah Nabi. Sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi kita kesulitan. Kenapa? Di zaman yang modern serba canggih ini tinggal pencet saja. Kita mau apa di Google semua ada. Bahkan di sebagian rumah cukup ngomong saja. Di Solo itu ada di rumah salah seorang ustadz. Di rumahnya sudah dipasang alat canggih. Walaupun alat ini sebenarnya sudah lama. Ditempel di ruangan tamu. Dia mengerjakan semua perintah yang punya rumah. Kami datang bertamu, lampu belum dinyalakan. Google, nyalakan lampu. Nyala. Duduk sebentar, panas Pak. Google, nyalakan AC. Nyala. Dia mau nerangkan sesuatu. TV-nya masih belum nyala. Google, nyalakan TV. Beneran Pak. Orang ini dibikin apa? Malas semua. Sampai ngajarin anak. Pas dia nggak bisa, ada pelajaran bahasa Jawa. Anaknya nanya, "Bu, bahasa Jawanya ini apa?" Bingung dia. Google bahasa Jawanya. Dijawab sama Google, ya Allah. Jadi bapak ibu udah nggak diperlukan anak, Bu. Ya kan? Nanya apa aja ke bapak ibu selalu nggak tahu, Bu, nggak ngerti. Mending tanya Google, Mbak Google. Tapi bapak ibu, nanti kita ini sudah terjebak dalam masalah ini. Kan banyak orang sekarang ini nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah bapak ibu. Kenapa? Karena tujuan sekolah itu buat cari kerja. Betul? Kerja itu buat cari uang, buat cari duit. Hari ini nggak usah kerja, nggak usah belajar, duit datang. Saya lihat di Facebook itu orang sudah mulai rame cari duit lewat Facebook, bikin konten, bikin apa. Sampai ada yang ditanya, kamu nggak ngapain sekolah? Nanti kamu nggak dapat kerja. Alah, di TikTok goyang-goyang gini dapat duit kok. Betul Pak.
Kan itu orang yang nonton orang. Tapi ada masanya Bapak Ibu. Kita akan melihat betapa akan banyak orang bodoh dan bunuh diri. Kapan itu? Ketika internet dunia dimatikan. Internet dunia akan dimatikan. Ada prediksi di 2030. Ketika itu kita akan sadar, kita akan tahu betapa banyak orang bodoh di sekitar kita. Betapa banyak orang yang tidak punya iman di samping kita. Betapa banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan di luar nalar kita. Kenapa? Yang biasa jual online, nggak ada internet, bingung. Tapi yang di pasar yang biasa saja akan kembali terjadi hubungan silaturahim. Ketika itu nggak usah lama, mungkin 1 pekan akan banyak. Uang terhenti, transaksi tidak ada. Luar biasa. Dan itu sudah menjadi dan masuk ke setiap rumah-rumah. Bahkan masuk ke sisi terkecil yang tempat terbaik ke pesantren-pesantren. Ya kan? Nanti ketika internet terputus di 2030 akan banyak orang gila. Sekarang internet ada saja. Anak-anak yang keracunan game ketika handphonenya diambil, apa yang terjadi? Masuk rumah sakit jiwa, ngamuk, ada yang bunuh orang tuanya, ada yang ngebakar rumah. Itu belum internet dimatikan secara umum, hanya diambil oleh orang tuanya. Maka kembalilah kepada syariat ini. Banyak-banyak istighfar. Kita hidup ini hanya di antara 4 saja Bapak Ibu. Siapa yang mampu menghadirkan 4 ini dalam dirinya, jaminannya surga. Yang pertama syukur. Syukur. Kapan kita bersyukur? Kalau kita dapat nikmat. Tapi kita belum dianggap orang yang bersyukur sebelum ada 3 atau 4 komponen ini. Baru kita dianggap orang yang bersyukur. 1, kalau dapat nikmat, dia akan ingat siapa yang memberi nikmat. Kalau dapat nikmat, nggak ingat sama yang ngasih nikmat, kita nggak terkategori orang yang bersyukur. Yang pertama. Yang kedua, dikategorikan orang yang bersyukur kalau dikasih nikmat, nikmat itu semakin membuat dia dekat dengan Allah. Kalau ada nikmat, ada keluasan rezeki, kelapangan rezeki, membuat dia semakin jauh dari Allah, itu tidak termasuk orang yang bersyukur. Yang ketiga, dan yang terakhir, yang ketiga ini adalah dia kepengen bagaimana nikmat ini meluas. Tidak hanya dia yang menikmati. Tidak hanya dia yang menikmati. Nah, kalau ketiga unsur ini kita lakukan, ada dalam diri kita, berarti kita ini termasuk orang yang bersyukur. Kalau sudah termasuk dalam orang yang bersyukur, itulah masuk dalam janji Allah, la azidannakum. Allah akan tambah nikmat itu dan tidak akan putus selamanya. Dan hasil dari itu semua adalah kita diminta untuk memperlihatkan nikmat Allah. Memperlihatkan itu bukan sebuah kesombongan, tapi Allah pengen tahu ketika kita sudah dikasih nikmat oleh Allah, kelapangan rezeki, maka perlihatkan, mungkin bajunya menyesuaikan, agak bagus sedikit. Zuhud bukan berarti berpakaian apa adanya, tidak. Zuhud itu kita beli yang mahal enggak masalah. Yang penting tidak ada terikat dalam diri kita tentang yang kita gunakan itu dan tidak mengganggu ibadah kita. Ya, maka Allah pengen melihat nikmat itu. Jadi 3 itu. Itu yang pertama, syukur. Yang kedua adalah sabar. Sabar. Kalau dikasih ujian, sabar. Ngadepin istri, sabar. Ngadepin suami, sabar. Orang yang bersabar, ini pahalanya tak berbatas. Nggak ada batasannya, nggak sanggup ditulis pahalanya.
Sabar itu enggak ngeluh. Enggak ngeluh. Tapi kalau ngerasa aduh sakit, itu bukan keluhan. Wajar orang sakit mengadu, aduh ya Allah sakitnya. Itu bukan termasuk dalam keluhan. Gitu. Makanya hadis Nabi itu ajaban li amril mukmin. Aneh perkara-perkara orang muslim ini semuanya baik. Dikasih kebaikan dia bersyukur, dikasih ujian dia bersabar, semuanya baik. Semuanya baik. Nah, kembali ke pertanyaan kita tadi, Bapak Ibu. Kalau kita disuruh memilih nih antara ujian syukur dan ujian sabar, kita mau milih yang mana? Ujian syukur. Kalau ibu-ibu ujian syukur. Bapak-bapak ujiannya apa, Pak? Ujiannya nggak berani jawab, Bu. Nggak berani jawab. Ujian yang terbaik itu, Bapak Ibu, ujian yang terbaik itu adalah kondisi yang semakin kita ini ingat dengan Allah, semakin kita dekat dengan Allah. Pertanyaan kita, kapan kita sering ingat dengan Allah? Ketika kita sakit apa kita sehat? Jawab dulu, sakit apa sehat? Sakit. Ketika miskin apa kaya? Jadi enggak meski ujian syukur itu baik. Ujian yang terbaik itu adalah di mana ujian itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin ingat dengan Allah. Kalau memang syukur itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, alhamdulillah. Ada duit 50, alhamdulillah. Ingat sama anak yatim, langsung. Bagus. Nah, coba kita bertanya, Bapak Ibu. Kalau tadi ada yang mau berangkat kajian, boncengan, bawa 2 anak, istri di belakang, 1 di depan, 1 di tengah, jadi berempat, ya kan? Belum sampai sini, bannya kebocoran, kena paku, kenapa paku? Kira-kira Bapak Ibu, yang pertama kita ingat masuk di kepala kita ini, tukang tambal ban atau Allah? Yang kita pikirkan tuh langsung, ya, ingat Allah apa ingat tukang tambal ban? Kan begitu kita, ya kan? Makanya biasakan kalimat-kalimat thayyibah. Innalillah, astagfirullah. Kan artinya kita ingat Allah dulu itu. Setelah itu baru ingat tukang tambal ban. Kalimat thayyibah itu, ya Allah, dalam Al-Kahfi. Makanya kalau kita baca surat Al-Kahfi, kenapa disunahkan hari Jumat? Banyak sekali pelajarannya. Saya bacakan di antaranya. Ya, di handphone saya ini ada. Saya bacakan. Allamatni suratul Kahfi. Di antara pelajaran yang diberikan oleh surat Al-Kahfi, inna qaula, bahwa perkataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khairun mimma 'alal ardi min mata'in wa waladin. Itu lebih baik daripada apapun yang ada di atas muka bumi ini, baik itu dibandingkan dengan harta dan anak. Singkat padat, subhanallah walham wala ilah wallahu akbar. Ini terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Baqiyatus salihat, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat subhanallah walhamdulillah, lebih baik dari harta dan anak, bahkan apa yang ada di atas muka bumi ini. Ya. Makanya itu dibiasakan kalimat-kalimat thayyibah. Apalagi kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini adalah
dalam hadis Nabi merupakan tanaman di surga. Kalau kita sering mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berarti kita sedang menanam. Kalau satu kalimat ini satu pohon, berarti sudah berapa pohon di surga yang kita tanam? Mungkin enggak logika kita Bapak Ibu? Kita sudah punya pohon surga, pohon di surga, kita masuk neraka. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Belum lagi doa. Doa yang kita mintakan kepada Allah, dalam hadisnya kan siapa yang meminta 3 kali minta surga, 3 kali minta berlindung dari neraka, maka surga dan neraka itu akan ngomong langsung kepada Allah. Ya Allah, nih orang terus minta agar dimasukkan surga, tolong masukkan ya Allah. Neraka juga sama, ngomong sama Allah. Ini bukan malaikat yang ngomong, surga dan malaikat ngomong langsung sama Allah. Ya Allah, nih orang ketika di dunia selalu berlindung, dia nggak pantas masuk ke dalam nerakamu. Makanya ada doanya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ridho dan surgamu, dan berlindung dari murka dan nerakamu. Tapi diulang 3 kali dalam doa. Jangan sekali saja, diulang 3 kali. Karena hadisnya 3 kali menyebutkan, ada pengulangan 3 kali. Coba kita praktekkan dulu, kita baca 3 kali. Diikuti ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dihafalkan. Baca dalam doa. Insyaallah surga akan menanti kita. Nah, istighfar. Ya. Perbanyak istighfar karena at-tabi'in Hasan Al-Basri terkait dengan istighfar, ketika Allah menyuruh kita di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita memperbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Rabb kalian karena Allah itu Maha pengampun. Hasan Al-Basri didatangi oleh 3 orang bertanya minta fatwa. Dan ini sering kita sampaikan, ini hanya menguatkan saja. Datang 1 orang bertanya, wahai imam, saya minta amalan. Kira-kira apa yang bisa menyelamatkan daerah kami? Ini sedang kekeringan. Maka kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Yang kedua, bertanya dan minta juga kepada Imam Hasan Al-Basri tentang kemiskinan. Maka kata imam, perbanyak istighfar. Yang terakhir, belum punya keturunan, perbanyak istighfar. Sampai kemudian Ar-Rabi' bin Sahbi ini kebetulan lewat, dengar itu. Ditanya ke Hasan Al-Basri, wahai imam, antum ini aneh. 3 orang nanya, jawabannya sama. 1 orang karena kekeringan, 1 orang karena miskin, 1 orang karena gak punya anak. Tapi disuruh istighfar semua. Ternyata memang itulah firman Allah, disuruh istighfar. Banyak hadis-hadisnya nanti kita sebutkan, tapi waktu kita sudah tinggal 5 menit ke depan. Nah, yang ingin kami sampaikan, istighfar ini bagian daripada zikir. Zikir itu semua kalimat thayyibah. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, kalau kita ingin melihat kondisi kita, seberapa dekat kita dengan Allah,
Di mana kedudukan kita di sisi Allah? Idza syaghalaka bidzikri, kalau Allah itu menyibukkan kita dengan zikir, ya, fa'lam, maka ketahuilah Allah sedang ingin mengingat kita. Jadi jangan dianggap ketika lisan ini terus pengen berzikir itu cuman karena keinginan kita, tidak Bapak Ibu. Itu karena Allah yang menginginkan. Sama dengan doa. Kalau Allah sibukkan kita dengan doa, jangan dikira itu karena kita yang pengen berdoa. Tidak, karena saat itu Allah sedang pengen ngasih sesuatu kepada kita. Makanya enteng saja tangan ini mengangkat, habis sholat, habis tahajud, waktu sujud. Kok tiba-tiba hati ini pengen berdoa? Padahal sebelum-sebelumnya kita berat untuk berdoa. Itu artinya Allah sedang mau ngasih kita kejutan dengan sesuatu yang berharga. Tapi kalau kemudian kita tak kunjung juga mau berdoa, berkali-kali Allah kasih kesempatan, berkali-kali Allah ingatkan dengan berbagai musibah, mungkin enggak mau berdoa juga. Jangan pula dianggap enteng. Itu isyarat bahwa Allah sedang murka, bahwa Allah sedang tidak mau mendengar doa kita, bahwa Allah sedang tidak mau mendengar rintihan kita. Maka itu harus kita sadari. Kalau kita selaku orang tua Bapak Ibu, kita jalan ke pasar kah, kemanalah pokoknya, anak tinggal di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu sedang makan berdua, makan makanan yang enak. Kira-kira ingat anak-anak di rumah enggak? Kalau ingat pengen dibawain enggak? Pengen Pak, pasti. Itu manusia. Ini Allah. Kalau Allah sudah ingat dengan kita, apa sih yang enggak buat kita? Kalau Allah sudah ingat dengan kita, Allah akan umumkan di langit. Allah akan bangga-banggakan di langit di antara para malaikatnya. Pertanyaan kita, bagaimana cara Allah mengingat kita? Nah, saya sampaikan satu saja karena ini sudah jam 7.00 ya. Cara Allah mengingat kita kalau kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ulama dahulu itu, saya enggak tahu itu gimana caranya mereka menghitung. Tapi dalam riwayat semuanya menghitung pakai jari. Ada yang sampai 40.000 kali. Ada yang sampai 100.000 kali. Sampai pas meninggal bekas dia zikir di jari-jarinya itu sampai masih ada. Ya, dulu. Nah, kalau orang sering zikir itu kan doa, zikir itu istighfar, kalimat-kalimat thayyibah. Salah satu cara Allah mengingat kita adalah dalam hadis Imam An-Nasa'i. Riwayatnya begini. Man dakhala suq faqala, siapa yang masuk ke dalam pasar. Ibu-ibu nih yang paling banyak ke pasar. Tapi hari ini udah gak ke pasar lagi karena tukang sayur yang datang ya. Tukang sayur yang datang. Tapi kita kehilangan momen ini Bapak Ibu kalau gak ada pasar. Kata Rasulullah, man dakhala suq, siapa yang masuk pasar, faqala, kemudian dia mengucapkan. Jadi doa dulu sebelum masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa ini diucapkan, maka Allah akan ingat. Gimana cara Allah ingat? Kataballahu lahu alfi hasanatin. Allah akan tuliskan baginya 1.000.000 kebaikan. 1.000.000 kebaikan. Lalu dilanjutkan, wa maha anhu alfi sayyi'atin, dan akan dihapuskan 1.000.000 keburukan. Lalu dilanjutkan, wa rafa'a lahu alfi darajah, dan Allah akan tinggikan derajatnya sampai 1.000.000 kali lipat. Itu Allah tuh kalau sudah ingat hambanya,
Maka begitu hadis ini ada, para ulama bersepakat nih Bapak Ibu. Sepakatnya kenapa? Mereka ngakalin hadis ini supaya mereka dapat kebaikan, dihapus keburukan, derajat dinaikkan. Sepakat nih. Kalau kita hari ini kan pakai WA, dulu nggak tahu gimana sepakat, mungkin ketemu di masjid. Ayo jam sekian kita ke pasar. Padahal mereka nggak mau belanja ke pasar. Ngapain? Kita doa aja. Habis doa masuk sebentar kita keluar lagi. Ayo. Jadi datang. Begitu di depan pasar mereka ketemu la ilaha illallah wahdahu sampai akhir. Masuk mereka pasar, masuk sebentar, langsung balik muter, keluar lagi balik. Untuk apa? Dapat kebaikan, dihapus keburukan, derajatnya ditinggikan. Iya, ibu-ibu boleh. Mau ke warung nih, ya kan? Mau ke toko apa gitu kan mau ke pasar Tawangmangu. Enggak punya duit, cuman buat ongkos saja, enggak apa-apa. Baca doa, lihat-lihat sayur. Kata tukang saya mau beli, enggak beli apa-apa, balik lagi. Tapi doanya dibaca. Begitu Bapak Ibu cara Allah mengingat kita. Ya, ada banyak caranya, tapi karena waktunya yang terbatas, mungkin pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ingat kita, maka kalau kita melakukan kesalahan, Allah akan mengingatkan. Saya sempurnakan dulu. Tadi kan 4 hal, baru 2. Syukur, sabar. Yang ketiga, ikhlas. Yang ketiga, ikhlas. Dalam setiap amalan kita. Jangan lihat besar, kecil jumlahnya, tapi ikhlasnya. Yang keempat terakhir adalah taubat. Siapa di antara kita yang gak pernah jatuh dalam kemaksiatan? Pasti pernah. Maka begitu terjatuh segera ditaubati. Syukur kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Sabar kalau diuji, ikhlas kalau beramal. Kalau Allah jatuhkan kita atas izinnya ke dalam kemaksiatan, maka cepat-cepat bertaubat. Karena Allah izinkan itu belum tentu Allah ridhoi. Ingat, sesuatu yang Allah izinkan belum tentu Allah ridhoi. Masa kemaksiatan Allah ridho? Enggak. Cuman tetap atas izin dan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken kuwi panduwun ingkang tanpa pindan. Syukuron jazakumullah khair dumateng Al Ustaz Dimyati LC Al-Hafiz ingkang sampun aturaken tausiah injang menika. Masyaallah kathah ilmu ingkang saged kita pendet lan mugi mungkin saged kita amalaken Bapak Ibu. Bilih ujian terbaik itu adalah sesuai kondisi ketika kita dekat dengan Allah. Kita banyak dekat dengan Allah. Sakit itu mungkin lebih baik daripada sehat. Miskin itu lebih baik mungkin daripada kaya, kan ngoten nggih. Dadipun boten dereng tentu sugih utawi sehat niku niku ujian terbaik, kan ngoten nggih. Dan sesuai kondisi dos pundi kita menika kathah imut dhateng Gusti Allah. Lajeng kathah doa ingkang menika monggo saged kita amalaken nggih. Kathah-kathah tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kathah istighfar, ngoten nggih. Ajeng mlebet peken doa rumiyin nggih supados pikantuk kautamen utawi ganjaran sayang dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saderengipun dipun pungkasi, ngapunten ada satu pertanyaan nggih. Enten setunggal pitang letan ingkang mlebet wonten 085643972312 lajeng kemawon. Assalamualaikum Ustadz Afan, mau tanya di luar tema Ustadz, bolehkah wanita yang sedang haid itu memandikan jenazah dan ikut mengantarkan ke kuburan? Baik, untuk terkait dengan wanita ini memang punya kekhususan, keistimewaan, ya. Kalau kita baca larangan-larangan wanita haid, itu sudah jelas dan tidak termasuk dalam larangan itu memandikan jenazah. Itu enggak ada larangannya.
nggak ada larangannya. Kalau kita baca di kitab fikih, larangan wanita haid, nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran, nggak boleh ya puasa. Nggak ada di situ disebutkan dilarang memandikan jenazah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah memandikan jenazah dalam hadisnya itu kan ada 17 mandi sunnah. Mandi sunnah itu ada 17 mandi. Kita tahu cuman mandi sholat Jumat, mandi sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Ada banyak. Di antara kesunahan mandi itu adalah mandi setelah memandikan jenazah. Jadi siapapun yang sudah memandikan jenazah maka dia disunahkan untuk mandi. Kalau hadisnya itu ada perintah dan setiap perintah dalam kaidah itu melambangkan perkara yang wajib. Siapa yang memandikan jenazah falyaghtasil. Siapa yang memandikan jenazah setelah selesai harus mandi. Tapi ada hadis yang lain yang datang kemudian kalau dia berwudu nggak apa-apa tapi mandi afdol. Inilah dipahami ulama, oh berarti sunnah saja. Dan bagi yang membawa jenazah setelah dibawa dia dianjurkan untuk berwudu. Yang berikutnya yang kami ingatkan adalah kalau kita takziah, tolong bapak-bapak dan ibu-ibu ini dalam keadaan suci, berwudu. Lah kenapa? Karena kan hadis Nabi jelas, kalau kita mendengar ada kematian, ada orang meninggal, kita ikut mensolatkan, pahalanya sebesar gunung. Kalau ngantar sampai ke pemakaman, 2 kirot berarti ya. Solatkan saja 1, kalau sampai ngantarkan jadi 2. Masa udah jaraknya jauh, kadang-kadang kita takziah, sudah jauh jenazahnya masih ada, kita nggak ikut solatkan. Tanggung pahalanya itu, maka ikut mensolatkan. Nah terkait dengan mengantarkan jenazah bagi orang yang haid juga nggak ada larangan, tapi wanita itu kan fitnah. Jadi kalau bukan keluarga inti, nggak usahlah ikut sampai ke makam. Apalagi bercampur baur laki-laki dan perempuan, itu nggak dianjurkan. Kalau memang perlu ya mungkin setelah para pengelayat, para pengantar selesai, baru datang ke sana, baru datang ke pemakaman. Ya kan begitu. Makanya kenapa sholat saja nih, jangankan ke makam, sholat saja perempuan ini, ya kan? Makanya hadis Nabi, masjidnya perempuan itu adalah rumah. Dan kalau perempuan sholat di rumah itu lebih baik karena masjid itu di rumahnya bagi perempuan. Ini mau ke masjid perempuan itu diwanti-wanti sama Rasulullah. Kalau nggak ada fitnah, artinya siapa sih yang mau ke masjid yang akan membuat berlaku fitnah? Orang semua pengen ibadah, maksudnya takut nanti ada jalan bareng, ketemu di masjid. Makanya perempuan mohon maaf, kalau laki-laki sebaik-baik sop laki-laki itu adalah di sebaik-baik sop perempuan paling. Jadi yang di depan siapa? Mbah-mbah sepuh saja di depan. Yang masih gadis, yang masih cantik-cantik di belakang. Enggak begitu maksudnya. Dulu kan mungkin sholatnya itu orang mungkin wallahu alam ya, merunduknya terlalu ke belakang sehingga masih mampu melihat wanita di belakangnya ya. Nah maksud kami tinggalkan perkara ini, maksud kami ke masjid saja diwanti-wanti, apalagi ke pemakaman. Yang jelas pasti banyak orang ngiring, akan ada bercampur baurnya, gitu ya. Jadi anjuran kami sebaiknya kalau sudah selesai semua dan dia bukan bagian dari keluarga inti, kalau enggak tunggu dulu sampai orang selesai baru nanti ikut mengantarkan, begitu. Ya. Satu lagi biar tidak ada PR ini. Apakah boleh kita merutinkan sholat tobat sebelum sholat isya? Setelah sholat isya Ustaz. Merutinkan sholat taubat setelah sholat isya.
Salat taubat ini ada pembicaraan di kalangan ulama. Tapi yang jelas kalau kita mampu melakukan bagus. Salat taubat itu tidak hanya dirutinkan setelah Isya. Salat taubat itu bisa dilakukan setelah tahajud. Tahajud 2 rakaat, salat taubat 2 rakaat, setelah salat taubat perbanyak istighfar. Stop dulu, setelah tahajud, salat taubat, perbanyak istighfar. Kalau enggak hafal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kalau enggak hafal, maka istighfar biasa. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Baca sepanjang ini, jadi jangan astaghfirullah saja. Kenapa panjang? Karena di akhir kalimat itu ada kata astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan saya bertaubat kepadanya, kepada Allah. Ada pengakuan kita. Jadi tidak hanya kita mohon ampun, tapi di akhir itu ada wa atubu ilaih, pengakuan. Nah, idealnya adalah setiap kali kita terjatuh dalam dosa, kita melakukan sholat taubat. Ya. Nah, jadi tidak masalah, cuman jangan dianggap sebagai hal yang wajib. Jangan dianggap sebagai hal yang wajib. Karena kita ini siapa yang nggak pernah berdosa, maka perbanyak salat taubat. Jadi begitu, ya. Dan sebaik-baik salat sunnah itu adalah dilakukan di rumah dan akan lebih baik di malam hari, di sepertiga malam. Kenapa? Karena tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar. Disitulah hati kita sedang di puncak keikhlasan. Kenapa? Gak ada yang melihat, gak ada yang mendengar. Mau nangis sekencang apapun gak ada yang mendengar. Itulah puncak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu.